dipersembahkan oleh, didukung oleh ya, pemirsa, hukum di negara kita masih diliputi banyak masalah. Ada ketidakpastian juga prasangka tentang ketidakadilan. Ketika vonis mati diputuskan, lantas muncul banyak pertanyaan. Apakah memutus nyawa bisa dibenarkan di tengah karut-marut proses hukum yang belum tentu benar? Saya akan undang untuk bergabung di atas meja mata najwa, Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat, Henry Yosodiningrat, yang gigih mendukung vonis mati, dan Direktur Program Imparsial, bagian dari Koalisi Anti Hukuman Mati Al-A'raf, yang mengambil sikap berseberangan. Masing-masing akan saya persilahkan untuk berorasi 1 menit. Kita mulai dulu dari mengundang Henry Yosodiningrat. Bang Henry, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Bang Henry, tolong yakinkan kepada yang mungkin belum yakin, mengapa hukuman mati masih perlu di negeri ini. Waktu Anda 1 menit, Bang Henry. Silakan. Dari awal kita sudah tidak fair ya. Kalau kita lihat gambar tadi ada seolah-olah orang yang akan dieksekusi, kemudian terkulai, kemudian ada pistol. Tidak pernah memberikan gambaran bagaimana biadab dan sadisnya perbuatan yang dilakukan oleh si terpidana itu tadi. Kita hanya selalu melihat kasihan dengan ini orang, tapi tidak pernah membayangkan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh si terpidana itu. Kemudian kita menyalahkan sistem peradilan, bahwa masih banyak kasus salah hukum. Kalau kita lihat kasus per kasus, tadi saya mengikuti, kalau satu proses peradilan, katakan terjadi sesat atau tersesat, tapi tidak boleh digeneralisir untuk menghapuskan pidana mati itu sendiri. Jadi satu kasus tidak bisa dijadikan contoh untuk menghilangkan pidana mati di Indonesia. Baik. Prinsip masih sangat kita perlukan. Terima kasih Bang Henry. Kita akan lanjutkan argumen-argumen Anda, nanti kita akan lanjutkan di meja. Saya ingin mempersilahkan dulu Koalisi Anti Hukuman Mati, Direktur Program Imparsial Al-A'raf. Mas Al-A'raf, silakan, waktu Anda sama, 1 menit. Ya, bangsa yang beradab dan negara yang beradab adalah bangsa yang meletakkan konstitusi sebagai nilai hukum tertinggi. Di situ semua persoalan kebangsaan harus dipandang dalam cara pandang yang konstitusional. Konstitusi Indonesia sudah meletakkan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Konsekuensinya, hukuman mati sepantasnya perlu diganti menjadi hukuman seumur hidup. Oleh karena itu, kami menilai penerapan hukuman mati di Indonesia adalah satu tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua adalah hukuman mati adalah jenis hukuman yang tidak bisa dikoreksi. Sementara sistem peradilan pidana di Indonesia masih penuh dengan persoalan, korupsi, rekayasa kasus, masih sering kita lihat. Dalam konteks itu, kecenderungan untuk terjadinya kesalahan di dalam menghukum seseorang sangat mungkin terjadi. Persoalannya adalah ketika hukum sudah diterapkan dalam konteks hukuman mati, maka orang yang sudah dihukum mati tidak bisa dikoreksi ataupun tidak bisa dihidupkan kembali. Ini menjadi persoalan dari hukuman mati. Baik. Terima kasih, waktunya 1 menit, tapi masih akan banyak waktu untuk berargumen. Tidak bisa lagi mengembalikan kalau salah hukuman, tapi tadi argumen dari Bang Henry, jangan dilihat kasus per kasus, lihat juga apa perbuatan yang dilakukan. Itu yang ingin Anda katakan. Lihat juga apa yang dilakukan pelaku ini sehingga mereka layak dihukum mati. Ya. Dari yang Anda temui, apa misalnya, berikan contoh ilustrasi kejahatan tertentu. Anda karena terlibat di Granat, karenanya Anda merasa narkotika adalah tindak kejahatan yang pantas dihukum mati. Oke. Salah satu contoh, sudah dijatuhi pidana mati saja, mereka sebelum dieksekusi, sekarang ini saya tahu persis bahwa tempat mengendalikan bisnis narkotik di Indonesia ini adalah di dalam penjara, di dalam lembaga pemasyarakatan, dan dilakukan oleh para terpidana mati yang belum dieksekusi. Kalau saya melihat beberapa orang yang sudah jatuh pidana mati, katakanlah 11 orang, dieksekusi 11 orang itu, saya pikir tidak akan menghancurkan bangsa ini, terlebih lagi mereka dari bangsa-bangsa lain, bagian dari sindikat itu. Sementara akibat bagi bangsa kita
Kita akan kehilangan sebuah generasi, dan sekarang setiap hari 50 orang anak bangsa yang meninggal. Saya memilih untuk menyelamatkan bangsa kita ketimbang isu-isu internasional yang mengecam dalam tanda kutip. Anda melihat ini disetir internasional begitu? Selalu yang menjadi tameng bagi para pelaksana atau pelaksana hukuman mati, bahkan pegiat anti hukuman mati, bahwa kita tidak beradab, bahwa kita negara yang tertinggal, bahwa kita akan dikecam, dikritik. Kita mempunyai kedaulatan. Bangsa asing sama sekali tidak mempunyai hak untuk mencampuri sistem hukum dan kedaulatan di negara kita. Apa tanggapan Anda? Ya, pertama, pelaku kejahatan pembunuhan berencana ataupun mereka bandar narkotika adalah mereka-mereka yang pantas dihukum. Tapi mereka-mereka adalah orang-orang yang memang tidak beradab, mereka yang tidak biadab. Atas dasar itulah menurut kami gitu ya, negara tidak perlu berperilaku sama seperti biadabnya mereka dengan melakukan tindakan yang sama, melakukan pembunuhan dengan melalui eksekusi Menurut mati. Anda menyamakan tindak negara menghukum mati dengan apa yang mereka lakukan terhadap... Sama, karena memang ada asumsi seperti itu, bahwa pelaku kejahatan selalu diasumsikan mereka tidak beradab, mereka melakukan kejahatan pembunuhan berencana secara sadis sehingga mereka harus dihukum mati, gitu kan. Nah, dalam konteks itu, kalau negara meniru seperti mereka dengan membalas dendamkan, gitu ya, dengan memberikan hukuman mati, sebenarnya negara sedang berada dalam posisi yang sama dengan para hukuman mati itu adalah balas dendam. Ini yang salah. Sebetulnya justru untuk memulihkan ya, atau menyantuni rasa keadilan masyarakat. Jadi kita tidak boleh hanya melihat rasa keadilan dari si terpidana, tapi kita harus melihat rasa keadilan dari korban. Dalam kejahatan narkotik, korbannya itu siapa? Bukan satu keluarga, dua keluarga, tapi sebuah bangsa. Nah, demi menyelamatkan itu, apa sih artinya seorang berkeluarga negara lain? Bangsa kita sendiri sekalipun, ketika dia dengan penuh kesadaran melakukan kejahatan. Apa sih artinya? Artinya ada kesan Anda tidak mempedulikan nyawa itu? Tidak peduli nyawa gembong narkoba itu tidak terlalu penting? Kalau boleh saya katakan demikian, iya. Karena mereka betapa tidak memperdulikan keselamatan dari bangsa kita. Saya sudah terangkan dan mereka mengetahui 50 orang anak bangsa ini meninggal setiap hari. Oke, sesungguhnya memang dibandingkan dengan jutaan anak atau jutaan warga negara yang mungkin saja teracuni oleh dalam hal ini kasus narkotika, ya, tidak terlalu penting nyawa para gembong bandar narkoba. narkotika itu harus tetap dihukum, hukum seumur hidup. Tetapi kemudian kita harus melihat bahwa faktor terjadinya kejahatan bukan hanya kepada subjek. Faktor terjadinya kejahatan bisa berbagai macam faktor. Nah, itu terlalu teoritis. Kalau saya ingin alasan yang mendasar deh. Alasan mendasar apakah itu berdasarkan konstitusi atau selalu kan kalian yang kontra itu mengatakan ICCPR. Tolong jelaskan dengan saya supaya kita diskusi terkait dengan hal itu. Kalau konstitusi pasal berapa? Dasarnya apa? Kemudian kalau ICCPR pasal berapa? Ya, saya masuk ke yang soal narkotika tadi dulu ya. Ya. Bahwa terkait dengan ketertiban masyarakat. Mati aja. Iya, ini pidana mati. Ya. Bahwa sebuah kejahatan dalam masyarakat itu tidak terjadi dalam ruang yang kosong. Banyak faktor yang mempengaruhi termasuk subjek. Dalam konteks itu tidak serta-merta subjeknya yang menjadi beban untuk disalahkan. Persoalan yang ada di negara, ketidakadilan masyarakat itu mempengaruhi kejahatan dan kriminalitas. Dalam kasus narkoba yang tidak bisa yang bisa disalahkan selain gembong narkoba misalnya. Ya, misalkan dalam konteks bagaimana kemudian negara berperan meminimalisasi kejahatan yang terjadi dalam konteks narkotika. Okay. Itu kan sesuatu yang terkait dengan bagaimana ketidakadilan itu ditangani, persoalan kemiskinan itu ditangani, dan lain sebagainya. Artinya pelaku itu adalah korban ketidakadilan maksudnya? Bukan, mereka sebagai subjek pelaku yang tidak semata-mata kejahatannya hanya kepada si subjek, tetapi ada faktor-faktor lain yang menciptakan terjadinya kejahatan. Nah, negara hanya melihat bahwa kejahatan itu terjadi karena si subjeknya itu, tidak melihat bahwa faktor-faktor lain yang termasuk negara tersendiri gagal untuk mengatasi kejahatan itu, membebankan negara kepada si yang subjek. bersalah ya. Perilaku orang ini diakibatkan oleh kesalahan negara yang tidak memperhatikan faktor-faktor yang di seputarnya itu tadi Anda maksudkan. Iya, contohnya apa misalnya? Ya, misalkan dalam konteks peredaran narkotika ataupun dalam konteks sistem penanganan narkotika. Pertanyaannya adalah mengapa tingkat persoalan peredaran narkotika dalam tahun ke tahun terus meningkat
sementara hukuman mati sudah diberikan kepada pelaku narkotika. Ini berbeda sama itu sekali. kan satu antara konteks. Pelaku sindikat Bukan, dalam konteks yang itu mempunyai tujuan. Nanti dulu penghukuman Anda terhadap tidak subjek memahami. tidak dengan serta-merta mengurangi angka Anda kejahatan. tidak memahami. Nah, oleh persis, karenanya berarti ada faktor lain di luar subjek bahwa yang pelaku mempengaruhi kejahatan terjadinya peredaran narkotik narkotika. ini Nah, bukan faktor-faktor sekedar itulah yang business kemudian oriented harus loh. Mereka ditangani oleh mempunyai negara. tujuan lain. Baik. Ketika saya tahu bagaimana jahatnya beberapa kejahatan-kejahatan tertentu, saya bilang persetan dengan hapus hukuman pidana mati. Laksanakan. Malahan saya termasuk orang yang mendesak kejaksaan agar segera mengeksekusi terpidana mati, khususnya kasus narkotika.